untuk share screen ya. Oke, Oke, silahkan. halo teman-teman. Oke, baik. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Samuel. Kalau teman-teman udah pernah ketemu nih waktu mentoring sebelumnya atau waktu aku asis. Oke, sekarang kita belajar PA untuk UAS. Akan dimulai dengan receivable, accounting for receivable. Jadi kita dapat melihat ya di sini kita disediakan AR aging schedule. AR aging schedule itu adalah tabel umum piutang. Jadi maksud dari current 1 sampai 30 hari, 31 sampai 90 hari, 91 sampai 180 hari dan di atas 180 hari itu apa? Ini maksudnya adalah berapa hari dia sudah menenggak utangnya. Dia sudah tidak membayar utangnya kepada kita. Lalu di sini kita dapat lihat jumlahnya. 47.000, 25.000, 12.000, 13.600, dan 6.000. Itu untuk masing-masing berapa hari dia sudah menenggaknya ya, atau kelompoknya. Jadi, yang pertama kita diminta apa? Pertama, kita diminta total estimasi piutang tak tertagih. Estimasi piutang tak tertagih ini mudahnya adalah berapa sih kemungkinan orang nggak bayar utang kepada kita? Berapa orang yang mengkhianati kita dengan tidak membayar utangnya kepada kita. Seperti itu. Cara nyarinya bagaimana? Cara nyarinya kita harus hitung berapa total piutangnya, terus kita kalikan ke persentase, berapa persen kemungkinan dia nggak bakal tertagih oleh kita. Oke, yang pertama kita hitung untuk yang current. Kalau yang current berarti $47.000 dikalikan dengan 2%. Maka di sini kita dapat lihat berapa piutang estimate bad debt-nya. Estimate-nya adalah $940. Begitu juga untuk yang 1 sampai 30 hari. Kita kalikan 25.000 dikali 4%. Hasilnya 1.000. Lalu 12.000 dikali 8% hasilnya 960. Terus untuk yang 91 sampai 180 hari, 13.600 dikali 15%, hasilnya adalah 2040. Serta yang terakhir, 6.000 dikali 20%. Di sini hasilnya 1.200. Kalau kita sudah dapat nih total estimated bad debt per kelompoknya, kita harus jumlahin. Kita jumlahkan 940 ditambah dengan 1.000, ditambah dengan 960, ditambah 2.040, dan terakhir ditambah 1.200. Maka akan menghasilkan jumlahnya sebesar $6.140. Inilah yang menjadi total estimated and collectible amount pada 31 Desember 2025. Berarti interpretasinya bagaimana? Interpretasinya, kita kemungkinan besar tidak bisa menagih $6.140 dari total piutang kita. Seperti itu ya, teman-teman. Terus, di bawahnya diminta kita menghitung NRV. Sebelumnya NRV itu apa? NRV itu adalah Net Realizable Value, alias berapa sih utang yang bisa kita tagih, gitu mudahnya. Rumusnya apa? Rumusnya piutang usaha atau AR kita kurangkan dengan AFDA. AFDA ini allowing for doubtful account, seperti tadi. Kumpulan dari piutang-piutang yang nggak bisa kita tagih kemungkinannya. Oke? Pertama kita harus menghitung dulu berapa piutangnya, total piutang usahanya. Kita dapat dari mana total piutang usahanya? Kita dapat dari sini ya, 47.000 ditambah 25.000, ditambah 12.000, ditambah 13.600, ditambah 6.000. Itu kita jumlahkan. Akhirnya kita mendapatkan hasilnya sebesar 103.600. Ini adalah total piutang kita. Tapi piutang yang 103.600 ini adalah total piutang. Kita belum mengurangkannya dengan berapa total piutang yang tak tertagihnya. Jadi,
Kita buat dulu piutang usaha 103.600. Terus kita lihat afdanya atau kemungkinan piutang yang nggak tertagihnya berapa. Kita sudah dapat di sini 6.140. Maka kita kurangi dengan 6.140 di bawahnya. Akhirnya di sini NAV piutangnya 103.600 kita kurangi dengan 6.140. Dapat hasilnya berapa? 97.460 dolar. Ini adalah total piutang yang kemungkinan bisa kita tagih. Makanya dibilang net realizable value. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya belum ada, aku lanjut dulu ya ke bawah. Oke, kalau di bawahnya kita diminta buat jurnal penyesuaian atau adjustment entry untuk merecord adanya bad debt expense pada tanggal 31 Desember 2025. Diasumsikan saldo afdanya itu sebesar 2.200 di kredit. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini, kita harus buat yang namanya T-account. Seperti ini ya, T-account, afda, terus di sini ada beginning, ada adjustment, terus ini ada ending. Nah, teman-teman coba lihat. Pada awalnya, afdanya itu adalah 2.200 dolar di kredit. Itu berarti dia dimasukkan ke beginningnya di sini, 2.200 dolar. Sementara angka 6.140 yang ada di sini, itu jadinya di mana? Itu jadinya di ending. Itu adalah afda ending kita. Berapa afda total kita di akhir tahun setelah di-adjust. Kuncinya di sini apa? Kuncinya di sini kita ingin melihat berapa jurnal penyesuaian untuk bad debt expense. Berarti fokus kita ada di adjustment-nya. Angka di adjustment inilah yang bakal kita jurnal nantinya. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini berarti untuk mencari adjustment-nya didapat dari 6.140 atau nilai ending-nya dikurangi 2.200. Mengapa dikurang? Karena dia berada di dalam satu sisi yang sama, yaitu di sisi kredit. Makanya di sini hasilnya dapat 3.940. Oke, setelahnya kita bakal jurnal. Jurnal untuk apa? Jurnal untuk nge-record adanya bad debt expense atau BDE. Bad debt expense ini kan dia bentuknya merupakan expense atau beban. Kalau beban akun normalnya di mana? Di debit. Makanya kita buat BDE di debit. Terus di kreditnya ada AFDA. AFDA ini apa sih? AFDA ini adalah kontra account atau kontra aset dari si piutang usaha atau AR. Makanya kalau kontra aset, aset itu kan di mana? Akun normalnya, di debit. Kalau kontra aset dibilangnya berarti kebalikannya, berarti dia akan dikredit. Makanya AFDA bertambah dia dikredit. Sebesar berapa? 3.940 atau dari total nilai adjustment-nya. Ini kalau dia dikredit ya asumsi AFDA before adjustment-nya. Tapi kalau misalnya ditanyanya apabila AFDA before adjustment-nya di debit bagaimana? Maka dia seperti ini. Beginning, adjustment, sini ada ending. Di sini 2.200, misalnya 2.200 juga ya, tapi dia di debit kali ini. Kalau seperti itu, berarti di sini 2.200, di sini ending 6.140. Terus, kalau dia di debit, maka kita akan jumlahkan 6.140 ditambah 2.200. Mengapa?
karena kita ingin melihat berapa nilai adjustment-nya di kredit sehingga yang awalnya dari debit bisa berubah menjadi kredit di ending-nya. Makanya kita jumlahin jadi 8.340. Ini andaikan dia berada di debit sebelum adjustment. Oke, ini untuk yang C. Lanjut untuk yang D. Yang D kita disuruh ngapain? Kita disuruh membuat jurnal dan posting ke akun penyisihan pada transaksi 2026. Yang pertama, dimintanya apa? Dimintanya pada 1 Februari seorang pelanggan dianggap tidak membayar piutangnya sebesar $1.000. Misalnya ada nih pelanggan kita udah nelpon, udah coba kontak saudaranya atau kontak perusahaannya nggak juga diangkat-angkat. Berarti ya udah kita udah coba relakan lah piutangnya tersebut. Berarti kalau seperti itu jurnalnya bagaimana? Teman-teman, kalau seperti itu jurnalnya yang pertama AFDA-nya kita buat di debit. Mengapa AFDA-nya di debit? Ingat AFDA itu adalah berapa total nilai piutang yang kemungkinan nggak tertagih. Begitu kita sudah tahu dia nggak bakal tertagih, berarti yang dari kemungkinan tadi, kita akan kurangi. AFDA kan akun normalnya di kredit. Biar mengurangi AFDA, kita harus mendebitkan dia. Makanya kita buat di debit, sebesar 1.000. Terus yang berkurang apa? Selanjutnya. Selanjutnya adalah AR. Tentunya kita udah menghapus bukukan, kita udah nge-write off piutang kita. Berarti AR yang akun normalnya di debit, kita harus buat di kredit supaya hilang si 1.000-nya ini. Oke, kita buat AR di kredit sebesar 1.000. Itu untuk yang D bagian 1. Tapi ada bagian 2 nih. Misalnya pada tanggal 1 Agustus 2026, dia entah mungkin bertobat ya kali. Dia bertobat terus, Mas, Pak, ini ya uangnya piutang yang utang saya yang sebelumnya nggak terbayar, ini saya mau bayar. Memang nggak sampai 1.000, tapi akan saya bayar. Kalau di situ, kita sebagai pebisnis ya tentu kita terima. Terus kalau seperti itu, akuntannya bagaimana catatnya? Pertama, akuntannya bakal istilahnya menghidupkan lagi adanya piutang tersebut. Maka di sini AR AFDA sebesar Rp800. Istilahnya AR-nya kita kembalikan lagi dan AFDA-nya kita kembalikan lagi dengan nominal dia membayar piutangnya tersebut sebesar 800. Terus di bawahnya ada cash at AR. Karena dia sudah bayar utangnya, piutangnya sebesar 800, maka kita kembali hapus ya AR-nya sebesar 800, terus karena dia bayarnya pakai cash, otomatis cash kita bertambah sebesar 800. Makanya ada jurnal ini. Oke, ini untuk yang D. Tapi sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita bisa lanjut ke yang E. Tapi kalau di quiz par nanti, paling hanya sampai yang D saja ya. Yang E ini, kita fokusnya ke wesel tagih, atau namanya not receivable. Perusahaan juga memiliki wesel tagih sebesar $150.000 pada 1 Oktober 2025. Jangka waktunya itu berapa? Jangka waktunya 5 bulan. Bunganya 12%. Di sini kita diminta jurnal pada saat tanggal pelunasan 1 Maret 2026. Mungkin coba kita buat timeline ya. Udah kayak matkil ya, pakai timeline. Oke, ini 1 Januari. 1 Oktober 2025. Terus di sini ada 1 atau 31 Desember 2025.
Di sini ada tanggal pelunasannya. 5 bulan setelah 1 Oktober 2025 berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret. Di sini Maret. Oke, selanjutnya kita bakal lihat di sini. 1 Oktober sampai 31 Desember 2025 ini sama dengan 1 Januari 2026. Di sini ada berapa bulan? Coba kita hitung. Oh, 1 November 1 bulan, 1 Desember itu 2 bulan, dan 1 Januari itu 3 bulan. Jadi dari sini ada 3 bulan. Terus dari 31 Desember 2025 atau 1 Januari 2026 ya, ke 1 Maret 2025 itu berapa bulan? Kita hitung ada 2 bulan. Nah, teman-teman di sini mungkin berpikir nih, untuk apa kita membuat bulannya gini? Ini akan berpengaruh kepada jurnalnya. Jadi, andaikan nih, kita ada jurnal di tanggal 31 Desember 2025. Aku buat logikanya dulu ya. Aku nggak langsung ke 1 Maret 2026-nya. Oke, logikanya gini. 31 Desember 2026. Nah, teman-teman kita sudah ada performance, sudah memenuhi performance obligation nggak? Atau apakah kita sudah layak nggak di situ untuk mendapatkan revenue, untuk mencatat revenue di kita? Mencatat interest revenue ya. Jawabannya sudah. Mengapa? Karena sudah 3 bulan setelah kita melakukan kontrak terhadap vessel tagih tersebut. Oleh karena itu, kita sudah bisa mengakui interest revenue. Tapi interest revenue ini merupakan akun temporer yang tidak bisa dibawa ke tahun berikutnya. Otomatis kita harus memasukkan dulu interest revenue ini ke satu akun. Kita tulis dulu interest revenue di kredit. Interest revenue ini dimasukkannya ke akun apa dulu nih? Kita masukinnya ke interest receivable atau piutang bunga. Kita sudah layak mendapatkan bunga tersebut, tetapi kita belum mendapatkannya pada saat. Makanya itu dibilang interest receivable. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya coba teman-teman lihat, dia wesel tagihnya nilainya 150.000. Terus jangka waktunya itu dari 1 Oktober 2025 hingga 31 Desember 2025 itu adalah 3 bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Dikalikan dengan 12%. 12% bunganya ini itu adalah bunga per tahunnya ya. Oke, kalau kita sudah dapat seperti ini, maka kita hitung dapat 4.500 di sini, dan di sini dapat 4.500. Itu untuk 31 Desember 2025. Terus kan karena ditanyanya 1 Maret 2026, rumus jurnalnya maka seperti ini. Yang pertama tentunya bakal ada cash. Teman-teman ingat ya, kalau begitu ada cash, keluar atau masuk, teman-teman langsung jurnal itu. At least ada nilainya. Ada cash. Selanjutnya, dia ngelunasin apa? Ngelunasin not receivable-nya. Atau NR juga bisa. Terus, yang dia bayarkan juga interest receivable. Interest receivable dari apa? Dari yang sudah diakui pada 31 Desember 2025. Terakhir, dia ada interest revenue. Kalau interest receivable, teman-teman dapat dari sini, 4.500 angkanya. 4.500. Terus not receivable ini dapat 150.000. Dapat dari mana? Dari sini. Dari nilai wesel tagihnya. Terus kalau interest revenue dapatnya dari mana? Dapat dari 150.000 atau berapa nilai total dari wesel tagihnya? Dikalikan jangka waktunya 2 bulan, kali 12, dikali 12%. Makanya di sini dapat 3.000. Kalau seperti ini, berarti cash-nya itu gabungan dari ketiga ini.
dapat hasilnya 157.500. Oke, itu yang E ya. Teman-teman, di sini apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Oke, sudah pada jelas ya. Kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Yang kedua, fixed asset, natural resources, dan juga intangible asset. Yang pertama, kita bakal coba mengklasifikasikan dulu ya, mengklasifikasikan lalu mengjurnal. Kalau yang bagian atas ini, dia nggak bakal keluar sih di Quizpar, tapi di ujian semester lalu ini keluar, dan harusnya bakal dikeluarkan di ujian semester ini. Oke, di sini dibilang pada tanggal 1 Januari 2026, membeli properti tanah dengan bangunan tua di atasnya, dengan harga $150.000 secara tunai. Properti tersebut dibeli untuk membangun pabrik di atasnya. Di sini PT ABC membayar 15.000 untuk menghancurkan bangunan tua yang ada di tanah tersebut. Lalu puing-puing bangunan tua dijual seharga $2.000. Pengeluaran lainnya sebelum konstruksi termasuk biaya pajak dan perolehan tanah sebesar $1.000, biaya agen properti $5.000, biaya arsitek $8.000, lalu di sini ada biaya konstruksi pabrik $870.000, serta biaya premi asuransi selama masa pembangunan pabrik. Diminta apa? Buat jurnal atas pengeluaran di atas. Sebelumnya kita harus klasifikasikan dulu dia sebagai land atau building. Pertama, land. Kita lihat land cost-nya atau berapa sih biaya untuk membeli tanahnya. Ingat, kalau land di sini berarti berapa total biaya agar tanah bisa digunakan. Itu ya. Pertama, biar tanahnya bisa digunakan, kita beli dulu dong tanahnya. Harga tanahnya berapa? $150.000. Terus apalagi nih yang membuat tanahnya itu bisa digunakan? Selanjutnya ada tear down old building. Atau berapa biaya kita merobohkan bangunan sebelumnya. Meskipun dia judulnya bangunan, tapi kalau misalnya nih, teman-teman logika aja, kalau kita nggak ngerubuhin tuh bangunan, apakah kita bisa pakai tanahnya? Tentu tidak. Makanya kita masukkan ke bagian land, sebesar 15.000. Terus ada property tax, pajak sebesar 1.000. Lalu ada salvage receive, atau berapa biaya sisa dari puing-puing yang kita jual. Ini dia bakal mengurangi sifatnya. Kenapa mengurangi? Karena kalau kita jual kan kita dapat uang. Makanya akan mengurangi total land-nya. Terus ada broker fee atau biaya agen properti supaya kita bisa mendapatkan tanah tersebut. Maka kita total dapat hasilnya $169.000. Itu untuk yang land. Terus ada building. Building ini intinya apa? Intinya adalah berapa sih total biaya agar bangunan bisa dibangun dan digunakan. Pertama ada apa? Ada arsitek fee. Karena kalau nggak ada arsiteknya, nggak bisa kebangun dong rancangan dari si bangunannya. Ini $8.000. Terus ada building construction. Atau berapa sih biaya konstruksi pabriknya? Di sini $870.000. Terus ada insurance during construction. Karena ada asuransi selama konstruksinya itu kita masukkan ke dalam perhitungan building. Maka kita total dapat deh hasilnya $880.000. Selanjutnya langkahnya kita diminta jurnal entry-nya. Kalau jurnal entry-nya tinggal kita buat land,
terus wielding di bawahnya, dan karena dia secara tunai, maka kita buat cash di kredit. Land-nya berapa? 169.000 dari sini. Kalau wielding-nya berapa? 880.000 dari sini. Land-nya cash-nya berarti gabungan keduanya 1.049.000. Oke, ini untuk bagian A dari soal nomor 2. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, udah aman. Oke, kita bakal masuk ke bagian B sampai bagian D. Nah, kalau soal yang ini pasti keluar di kuis par nanti. Oke, pertama kita memiliki 3 aset tetap. Ada mesin, ada paten, ada silver mine. Di sini poin yang B diminta, hitunglah beban depresiasi, amortisasi, serta depresi atas setiap aset tetap pada tahun 2025. Kalau misalnya diminta seperti ini, maka kita lihat ini mesin, kita buat di bawah aja deh. Mesin, paten, serta silver mine. Pertama kita lihat berapa persentase dari depresiasinya. Kalau mesin, untuk menghitung persentase depresiasinya, kita harus membuat seperti ini. 100% dibagi berapa total useful life-nya. Di sini kita dapat 5 tahun, dibagi 5, dikali dengan 2. Mengapa 2? Karena dia menggunakan double declining method. Makanya dia dapat 40%. Oke, kalau untuk yang paten, bagaimana? Kalau untuk yang paten, kita bisa hiraukan atau kita juga bisa buat di sini 100% dibagi dengan 10 tahun di sini. Tapi karena dia straight line, berarti ya sudah, di sini 10%. Terus kalau silver mine kita lihat dia menggunakan apa depresiasinya. Dia menggunakan unit of activity. Kalau unit of activity, berarti bagaimana? Kita harus menghitung dulu berapa depresiasi per tonnya atau per useful life capacity-nya. Di sini bagaimana menghitungnya? Menghitungnya kita harus melihat berapa purchase cost-nya, maaf, di sini residual value-nya 0, di sini 0 ya, di sini 2 juta. Cost-nya berarti 2 juta dikurangi RV atau residual value. Dikurang 0, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan berapa useful capacity-nya, yaitu 100.000 ton. Kita dapat 20 rupiah. Berarti setiap 1 ton, dia nilainya berkurang sebesar 20 rupiah. Oke, ini mungkin kita lihat di tahun 2023 dulu ya. Kita coba dari 2023. Kalau di 2023, bagaimana? Kita lihat purchase date-nya. Mesinnya udah ada belum tahun 2023? Jawabannya belum, karena dia dibeli tahun 2024. Berarti masih 0. Patennya juga sama, karena dia di 2024 dibelinya. Terus, kalau silver mine-nya udah ada nih tahun 2023. Dan di sini, teman-teman kalau boleh lihat, dia sudah ditambang sebesar 15.000 ton. Berarti di sini, kita kalikan 15.000, dikalikan dengan 20. Maka kita dapatkan hasilnya di sini, 300.000 rupiah. Teman-teman,
Kalau dia unit of activity depreciation methodnya, jangan coba-coba kalikan dengan berapa bulan dibagi total bulan dalam setahun. Misalnya ini kan dia 2 bulan. Teman-teman jangan coba kalikan kali 2 dibagi 12, karena itu bakal salah. Pokoknya lihat saja berapa actual extraction dan sell dari hasil tambangnya tersebut. Oke, selanjutnya depreciation expense tahun 2024. Kalau di 2024, bagaimana kita mencarinya? Kita lihat kembali berapa purchase date-nya. Nah, si mesin sudah ada nih, sudah dibeli pada saat itu. Berarti kita bisa menghitungnya. Menghitungnya bagaimana? Pertama kita lihat persentase depresiasinya 40%. Terus kita kalikan dengan 500.000. 500.000 itu purchase cost-nya ya. Nah, kalau yang menjadi concern, kalau double declining, jangan dikurangi dengan residual value. Cukup kalikan dengan purchase cost-nya saja. Itu ya. Setelahnya, kita kalikan dengan periode waktunya yang berjalan. Dari 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024. Kalau double declining sama slackline, dia dikalikannya dengan periodenya. Berarti dia dikali 6/12. Maka kita dapatkan hasilnya sebesar Rp100.000. Itu untuk yang mesin. Kalau yang paten bagaimana? Kalau yang paten, ya beda-beda tipis sih. Cuma bedanya, ini makanya aku bilang persentase of depreciation di slackline ini nggak terlalu penting. Karena untuk menghitungnya, ya kita pakai slackline biasa. Bagaimana menghitungnya? Pertama kita lihat purchase cost-nya itu berapa. Purchase cost-nya 1.700.000. Terus residual value-nya ini maaf, 100.000 ya harusnya. Terus kita kurangi dengan residual value-nya 100.000. Setelah kita dapatkan hasil tersebut, kita bagi dengan 10. Mengapa 10? Karena useful life-nya 10 tahun. Yang ini. Terus kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan berapa bulan dari 1 Oktober 2024 ke 31 Desember 2024. Dibagi dengan 12, berarti kali 3/12. Maka kita dapatkan hasilnya sebesar Rp40.000. Itu untuk yang paten. Kalau yang silver mine-nya bagaimana? Yaudah, kita lihat berapa yang diekstraksi. 43.000 ton. 43.000 dikalikan per tonnya berapa, Dep? Di sini 20. Makanya kita dapatkan di sini angka depresiasinya 860.000. Meskipun kalau tambang itu mungkin lebih tepatnya angka depresinya ya. Kalau mesin itu karena dia fixed asset itu tetap depresiasi. Kalau paten karena dia intangible asset, aset tak berwujud, maka dia lebih tepatnya amortization. Sementara silver mine itu karena dia tambang, dia pakai depresi, namanya depletion. Oke, terakhir nih, depreciation expense 2025. Berarti kalau di sini kita hitung 40%, tapi di sini karena dia sudah ada depreciation expense-nya sebelumnya 100.000, berarti di akumulasi depresiasinya sudah ada 100.000. Nah, teman-teman, kalau melihat itu harus mengurangi cost dikurang accumulated depreciation untuk dikalikan dengan persentase ini. Makanya 500 dikurang 100.000, 400.000. Dia full tahun ya, berarti ini tinggal 160.000 depreciation-nya. Kalau paten, karena dia straight line, teman-teman cukup melihat yang tadi, 7.700, 1,7 juta, dikurang 100.000, dibagi dengan 10, karena dia 10 tahun.
Terus karena dia sepanjang tahun, berarti teman-teman nggak usah kalikan dengan berapa jumlah bulan yang terlewati. Berarti langsung aja di sini sebesar 160.000. Sama ya dengan yang mesinnya. Terus yang Silvermine. Kalau Silvermine, kita lihat di tahun 2025. Dia 28.000 ton. Kalau 28.000 ton, kita kalikan dengan rate-nya si Rp20 tadi. Maka di sini dapat 560.000. Ini deh yang bakal kita gunakan untuk menjadi depreciation di tahun 2025. Oke, selanjutnya kita menghitung apa? Yang C, kita menghitung berapa book value-nya. Book value atau nilai buku dari satu aset. Ini ada mesin, ini ada paten, ini ada Silvermine. Karena dia dimintanya pada 31 Desember 2025, maka kita lihat pertama adalah cost-nya. Cost-nya kalau untuk mesin 500.000, paten itu 1,7 juta, Silvermine 2 juta. Terus dikurangi dengan accumulated depreciation-nya. Accumulated depreciation-nya mesin berapa? Kita lihat aja depreciation expense selama 2024 dan 2025. Kita jumlahkan 100.000 ditambah 260.000, maka dapat deh accumulated depreciation-nya ada 260.000. Ingat ya, accumulated depreciation itu adalah jumlah total dari semua depreciation expense selama aset ini ada. Itu. Oke, itu untuk yang mesin. Kalau yang paten, berarti kita lihat di sini. Di 2024 dia 40.000, di 2025 dia 160.000. Berarti 200.000 ya total accumulated depreciation-nya. Terakhir ada Silvermine. Kita hitung 2023 karena dia sudah ada sejak tahun 2023. Dia di 2023 ada 300.000, kita jumlahkan dengan 860.000, kita jumlahkan dengan 560.000. Total di sini ada 1.720.000. Maka book value atau BV di tahun 2025, mesinnya itu adalah 240.000, patennya itu adalah 7.500.000, Silvermine-nya sebesar 280.000. Oke, sampai sini apakah sudah paham teman-teman? Oh, ada yang tanya. Jadi 10% di awal itu paten apa sih? Ini untuk menghitung berapa persen sih pengurangannya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ini nggak terlalu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman buat gini, nah gini, teman-teman kasih strip aja gini, itu nggak masalah, tetap full point. Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Kita bisa langsung lanjut ke soal yang D. Buatlah jurnal depresiasi, amortisasi, atau depresi pada tahun 2025. Pertama, depresiasi berarti mesin. Tahun 2025, dia berapa depreciation expense-nya? 160.000. Makanya kita buat di sini, depreciation expense, mesin, terus add apa? Add accumulated depreciation expense. Accumulated depreciation, mesin. Sebesar 160.000. Ini masih standar ya. Terus kalau paten yang menjadi expense-nya itu namanya amortization expense. Itu di debit. Di kreditnya apa? Di kreditnya langsung aja mengurangi nilai patennya. Jadi kita tidak ada namanya accumulated depreciation untuk paten. Langsung kurang nilai patennya. Sebesar apa? 160.000. Terakhir, ada Silvermine. Silvermine.
Kalau Silvermine, yang di ini agak beda ya. Yang di debitnya apa? Yang di debitnya adalah COGS. Loh, ngapa COGS? Coba teman-teman perhatikan di sini. Dia diekstrak dan dijual. Kalau misalnya kita menjual inventory, kan di sini silvernya sudah menjadi inventory kita. Terus inventory-nya kita jual. Maka jurnalnya menjadi COGS. Makanya kita buat COGS. Jangan coba buat depletion expense. Kalau depletion expense teman-teman buat jurnalnya, dia bakal salah. Oke, itu di debitnya COGS. Terus di kreditnya itu adalah silver mine. Dia juga langsung mengurangi nilai tambangnya sebesar 560.000 yang di sini. Kalau misalnya dia silver mine-nya diekstrak dan disimpan sebagai inventory, berarti dia inventory at silver mine. Gini, inventory at silver mine. Bukan COGS ya. Kalau misalnya dia tidak dijual. Belum ada kata-kata sell di situ. Oke, di sini teman-teman udah paham? Oke, di sini ada pertanyaan. Di sini berapa patennya kan 200.000 ya? Patennya 160.000 yang kita masukkan ke sini. 160.000 dapat dari mana? Dari depreciation expense tahun 2025-nya yang ini. Jangan pakai yang ini ya. Jangan pakai yang ini. Terus di mana dia di state dijual? Coba teman-teman perhatikan ini. Dia actual extraction dan sell. Dia berarti dijual silver yang sudah ditambang. Gitu. Apakah sudah jelas? Oke, aku bakal lanjut ke yang E. Yang E ini kemungkinan nggak masuk di quiz Pak, tapi di ujian bisa jadi masuk. Jadi kalau yang E, pertama kita lihat cost-nya. Cost-nya dia membeli mesinnya berapa? 255.000 dolar. Terus depreciation per year-nya berapa? Depreciation per year-nya kita lihat dulu dia metodenya apa. Dia metodenya straight line, terus masa umurnya useful life-nya adalah 8 tahun. Dengan residual values 15.000. Maka 255.000 atau cost dikurangi RV atau residual value dibagi dengan useful life-nya 8 tahun. Maka per tahun dia bakal menjadi 30.000 dolar per year. Terus kita lihat mesinnya kan dibeli 1 Januari 2018. Terus terakhir dia sampai 20 di maaf, dia sampai 30 April 2023. Tapi 2023-nya itu dia nggak full tahun. Untuk depresiasi sampai 2022 berarti ini depresiasinya 2018 sampai 2022. Itu ya. Terus kalau depresiasi 2023-nya bagaimana? Kita harus hitung seperti ini. Depresiasi 2023 sama dengan kita lihat berapa bulan dari 1 Januari 2023 sampai 30 April 2023. Ternyata di sini ada 4 bulan. 4 per 12 dikalikan dengan berapa total depresiasi per tahunnya? 30.000. Maka depresiasi 2023 itu adalah 10.000 dolar. Oke, diminta yang pertama apa? Yang pertama di A, buatlah jurnal depresiasi tahun 2023 sampai mesin dijual. Berarti depreciation expense at DC Depre. Sebesar apa? Sebesar 10.000.
Oke, yang B, disuruh buat jurnal penjualan. Kalau ditanya jurnal penjualan, teman-teman coba hitung dulu ya, berapa total accumulated depreciation-nya. Total accumulated depreciation-nya berarti dari 2018 sampai 2022, dia 30.000. Berarti 30.000 tersebut dikalikan dengan 5 tahun. Terus ditambah dengan depreciation di tahun terakhir atau 2023. Maka hasilnya adalah 160.000. Ini accumulated depreciation expense-nya. Oke, kalau sudah, kita bisa deh ngejurnalnya. Yang pertama tentunya cash. Ya, kita dapat uang dong dengan ngejual mesin ini. Mesinnya laku berapa harganya? 107.000. Maka cash 107.000. Terus kita buat di debitnya juga yang lain, accumulated depreciation machine. Berapa jumlahnya? 160.000. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Kita harus nge-write off accumulated depreciation dari mesin ini. Terus, selanjutnya kita buat di bawahnya mesin. Kalau teman-teman notice, mengapa aku kosongin di bagian sini? Karena di bagian sini dia bisa jadi loss on sale of machine, bisa jadi gain in sale of machine, bisa loss, bisa gain. Jadi biar aman, kita kosongin dulu. Jadi yang harus kita lakukan, kita buat di mesinnya. Mesinnya berapa harga awalnya? 255.000. Maka kita buat di sini di kredit 255.000. Maka kita hitung selisihnya. Di sini berapa totalnya? Di sini totalnya 267.000. Di sini masih 255.000. Kan harus balance antara debit dan kredit. Berarti kita harus masukin di kredit. Kalau di kredit, maka dia akan gain. Gain in sale of machine. Sebesar berapa? 12.000 atau sisanya. Biar balance jadi 267.000 di kedua sisi. Oke, di sini ada pertanyaan. Ada yang belum jelas nggak? Atau udah aman? Oke, udah aman ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke soal nomor 3 tentang liability. Oke, yang pertama, si PT Lestari melunasi surat utang jangka pendek sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 9% per tahun. Dan PT Lestari telah meminjamkannya selama 3 bulan. Berarti, kalau seperti ini, 28 Oktober, pertama di debitnya apa? Tentunya kita ngelunasi utang, berupa notes payable, atau NP. Notes payable-nya berapa nilainya? 10 juta. Terus, notes payable ini datang dengan bunga. Maka kita buat di sini, interest expense, di debit juga. Interest expense-nya berapa? 10 juta dikali 9%, karena dia 9% per tahun, dikalikan 3 per 12, karena dia 3 bulan jumlahnya. Maka di sini interest expense-nya 225.000. Seperti itu. Dia dilunasinya dengan apa? Dengan cash. Makanya cash-nya di kredit hadir dengan angka 10.225.000 yang dikeluarkan si PT Lestari. Selanjutnya, di tanggal 19 November, PT Friday menerima pembayaran uang muka sebesar 36 juta untuk kontrak jasa selama 1 tahun sampai saat ini. Perusahaan telah memberikan jasa selama 6 bulan. Berarti sebelumnya kita sudah ada nih unearned revenue. Mengapa unearned? Karena kita belum melaksanakan jasa tersebut. Tapi karena kita sudah melaksanakan jasanya, otomatis unearned revenue yang merupakan liability akan berkurang. Karena dia liability dan dia berkurang, maka dia akan di debit unearned revenue. Terus di kreditnya apa? Di kreditnya ada namanya service revenue. Service revenue karena apa?
karena kita sudah melunasi tanggung jawab kita dengan menyediakan jasa selama 6 bulan. Maka di sini jumlahnya berapa? 6 per 12 kali 36 juta. Dapat 18 juta di sini, di debit dan di kreditnya 18 juta. Oke, sampai sini teman-teman apakah sudah paham? Sudah aman? Oke, udah pada aman ya. Terus, oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Tapi aku mau coba nih, andaikan soalnya seperti ini. Dia PT-nya itu lakukan penjualan. Penjualannya secara kredit sebesar 3 juta. 3 juta ini sudah termasuk pajak penjualan atau PPN sebesar 10%. Di sini kita dibuat jurnal. Disuruh ngebuat jurnal. Kalau seperti ini rada jebakan sih soalnya. Yang pertama di debitnya tentunya ada account receivable karena kita melakukan penjualan. Sebesar apa? Sebesar 3 juta. Terus di dalam 3 juta ini kan ada sales revenue dan juga sales tax payable. Nah, di situ yang tugas kita yang rada rumit lah. Maka kita buat di sini di kreditnya sales revenue. Di sini ada sales taxes payable. Sales revenue-nya berapa? Kalau teman-teman berpikir 3 juta dikali 1 kurang 10%, teman-teman bakal salah. Mengapa? Logikanya gini. Kalau misalnya dalam sales tersebut tidak termasuk pajak, teman-teman pasti seperti ini. 3 juta dikali 1 tambah 10%. Tapi kalau, nah seperti ini. Kalau misalnya di dalam 3 juta sudah termasuk pajak, maka yang awalnya dikali akan menjadi bagi. Jadinya seperti ini. 3 juta dibagi dengan 1 tambah 10%. Di sini dia tetap tambah ya, jangan kurang. Maka dari sini teman-teman bakal dapat sales revenue-nya berapa. Maka di sini dapat sales revenue-nya sebesar 2.727.273. Terus VAT atau sales tax payable-nya berapa? Sisanya aja 272.727. Ini bakal ada ya di quiz farm. Mohon diperhatikan teman-teman. Di sini apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Next, kita bak. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh on mic atau chat aja ya. Oke. Oke, kita lanjut ke non-current liabilities. Note aku sih untuk non-current liability, ingat kalau di PA, dia bakal pakai yang straight line ya. Jangan kebalik dengan yang di Matkeo. Kalau di Matkeo, dia memakai EAR atau Effective Annual Rate. Oke. Kalau di PA, oke, kita lihat yang A-nya. Kita disuruh buat tabel amortisasi obligasi. Di sini berarti kita harus buat date atau tanggal, terus ada interest, paid, ada interest expense, ada amortisasi, ada carrying amount, atau carrying value. Sama aja lah ya. Terus di sini kita membuat amortisasinya mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 1 Januari 2025.
atau tanggal penerbitannya. Oke, kita lihat sebelumnya, dia ini premium atau diskon. Kita lihat saja di kuotasinya yang di sini. Kuotasinya menandakan dia 106. Berarti dia itu premium. Oke, 106 itu kita kalikan dengan nilai parnya sebesar 1 juta. Maka di sini kita dapatkan carrying amount awalnya itu 1.060.000. Oke, lanjut. Di sini kuponnya dibayarkan kapan? Dibayarkannya setahun sekali. Berarti kita melakukan penanggalannya 1 Januari 2026. Setahun setelah 1 Januari 2025. Kalau misalnya dia 6 bulan sekali, berarti di sini 1 Juli 2025. Seperti itu ya teman-teman. Oke, pertama kita cari dulu berapa interest to be paid-nya atau berapa sih kupon yang dibayarkannya. Kupon yang harus dibayarkannya itu berasal dari 10% bunga di sini dikalikan nilai obligasinya, nilai parnya sebesar 1 juta dolar. Maka di sini dapat interest to be paid-nya sebesar 100.000. Nah, interest expense-nya kalau dia di obligasi PA ini dilakukan setelah kita mencari amortisasinya dulu. Berarti kita harus cari amortisasinya. Amortisasinya berapa? Amortisasinya gini, kita lihat selisih antara nilai jual obligasinya 1.060.000 dikurangi dengan harga nilai par obligasinya. Berarti 1.060.000 dikurang dengan 1 juta, dapat 60.000. Terus, obligasinya jangka waktunya berapa? 3 tahun. Berarti kita bagi dengan 3 amortisasinya. Berarti di sini dapat amortisasinya 20.000. Oke. Kalau gitu kita bisa dapat interest expense-nya. Kalau dia premium, otomatis apa? Otomatis kupon yang dibayarkan itu lebih besar daripada bunga efektif. Kupon yang dibayarkan lebih besar daripada bunga pasar, makanya dia premium. Makanya di sini interest expense itu ada 8.000, 80.000 atau 100.000 dikurang 20.000. Jadi kalau diurutkan menghitungnya ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Terus carrying amount ini yang terakhir keempat. Carrying amount-nya bagaimana? Karena dia premium, otomatis nilai yang tadinya 1.060.000 akan mendekat, akan sampai ke nilai parnya. Nilai parnya berapa? 1 juta. Berarti dia akan terus menurun nilainya. Berarti ini 1.040.000. Dapat dari mana? Dari 1.060.000 dikurangi dengan 20.000 si amortisasinya. Oke, karena dia straight line, berarti udah tahun ke bawahnya tinggal kita copy dari yang di atas. Tapi kalau matkul sih jangan coba-coba di copy dari yang di atas. Di sini kita 20.000, ke sini di Januari 2028, 100.000, 80.000. Di sini 20.000, di sini dapat hasilnya 1 juta. Nah, dia bakal convergen atau mencapai titik di 1 juta atau nilai par. Teman-teman di sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, kita bisa lanjut di yang bagian B. Jurnal penerbitan obligasi pada 1 Januari 2026. Maaf, 1 Januari 2025. Kalau kita nerbitin obligasi, kita dapat apa pertama? Kita dapat uang, dapat cash. Tapi udah dapat cash. Terus yang menjadi liabilitas kita di kredit apa? Bonds payable. Jumlahnya berapa? 1.060.000. Oke, ini aja ya. Oh, sebelumnya aku mau jelaskan juga. Kalau misalnya dia diskon, maka di sini untuk interest expense-nya ini adalah interest paid ditambah amortisasinya ya.
bukan dikurangi kalau dia diskon. Begitu juga carrying amount-nya itu adalah carrying amount awal ditambah dengan amortisasinya. Itu kalau dia diskon. Next, ke soal yang C. Jurnal pembayaran bunga pada 1 Januari 2026. 1 Januari 2026, pertama bunganya ada interest payable. Interest payable-nya berapa? Kita hitungnya dari sini. Oke, add apa? Add cash. Karena kita membayar bunganya dengan cash. Selanjutnya diminta jurnal penebusan obligasi pada akhir periode obligasi. Jadi kita lunasin nih obligasinya. Berarti jurnalnya 1 Januari 2028 itu interest payable. Maaf, kok interest payable sih? Karena dia penebusan obligasi, berarti dia bonds payable. Kita lunasin obligasinya, add cash sebesar berapa? 1 juta. 1 juta dapat dari mana? Dari carrying amount yang ini. Oke, ini ya untuk non-current liabilities. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau ditanya? Oke, udah aman. Oke, kita bisa lanjut ke soal corporation. Nah, corporation, kalau di aku pisahkan kepada dua bagian. Tapi nanti teman-teman, kalau di quiz parnya, bakal dijadikan satu bagian. Tapi harusnya nggak beda jauh sih. Oke, di sini kita dapat lihat PT Sawiris dengan angka-angka berikut. Pertama, dimintanya apa? Dimintanya membuat jurnal entry untuk transaksi di bawah ini. Oke, yang pertama, company-nya mengeluarkan saham dengan totalnya itu 21.000 saham dan harganya 7.000. Maka pertama kita jurnal cash, kita akan dapat uang dari penerbitan saham tersebut. Cash-nya berapa? 147.000. Ini dapat dari mana? Dari total 21.000 yang dikeluarkan dikali dengan $7 share-nya. Oke, itu yang di debit. Kalau yang di kredit apa? Pertama ada SCOS. SCOS ini apa? Share Capital Ordinary Share. Share Capital Ordinary Share ini bagaimana kita menghitungnya? Dengan mengalihkan 21.000 ke nilai parnya. Nilai parnya berapa? $5. Maka di sini dapat 105.000. Mudahnya SCOS ini, berapa sih nilai buku dari saham tersebut? Itu ya. Lalu di bawahnya ada SPOS. SPOS ini apa? Share Premium Ordinary Share. Mudahnya Share Premium Ordinary Share atau SPOS ini adalah berapa selisih uang uang atau aset yang kita dapatkan dengan mengeluarkan saham ini dikurangi dengan nilai buku dari sahamnya. Maka kita kurangi aja 147.000 dikurang 105.000. Maka dapat hasilnya 42.000. Sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua nih, dia company-nya meng-issue 15.000 ordinary share untuk land yang diiklankan sebesar 900.000. Nah, ini ada jebakan. Mungkin teman-teman beberapa langsung land di debit terus jumlahnya 900.000. Tapi itu salah. Karena 900.000 itu kan bisa aja untuk mancing orang biar lihat, tinggi ya harga lahannya, harga tanahnya. Tapi in reality kita harus mengalihkannya dengan jumlah saham yang kita keluarkan dan harga sahamnya pada saat itu. Harga saham pada saat itu berapa? $8. Terus jumlah saham yang kita keluarkan berapa? 15.000.
Berarti sebenarnya harga landnya berapa? 120.000. Ya logikanya si penjualnya aja rela gitu dengan nilai 120.000, ngapain harus di jurnal 900.000? Berarti nilai asli lahannya atau tanahnya tersebut 120.000. Gitu teman-teman. Terus di kreditnya ada SCOS. SCOS-nya berapa? 15.000 dikali 5.000. Dikali 5 si nilai par tadi. Berarti si 75.000. Terus sisanya masuk ke SPOS. Diisi sebesar 45.000. Itu untuk yang kedua. Terus yang ketiga, si perusahaannya ini membeli kembali nih saham yang telah beredar. Misalnya perusahaan membeli saham yang telah beredar itu, perusahaan ini ngelihat nih ada investor ini rada-rada nih, rada resek orangnya. Jadi biar dia nggak mendengar omongan-omongan atau noise-noise itu, ya udah dibelinya sahamnya. Atau misalnya company ini ingin memperbesar earning per share-nya, maka dia bisa dengan membeli saham yang ada di pasar. Maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya Treasury Shares. Ingat, Treasury Shares ini dia merupakan kontra equity. Kalau equity jurnalnya, jurnal normalnya kan di kredit. Kalau Treasury Shares karena kontra equity, maka dia akun normalnya di debit tentunya. Treasury Shares, terus di sini ada cash. Sebesar berapa? 45.000. Dapat dari mana? Dari 5.000 dikali 9. Nah, seperti ini. Oke, Treasury shares ini bisa juga ya untuk meningkatkan harga sahamnya. Selanjutnya, misalnya di nomor 4, si perusahaannya ngejual 3.000 Treasury shares tadi pada harga $10. Udah untung kan dia ya. Maka, maka jurnalnya bagaimana? Pertama, dia dengan menjual tersebut sahamnya dapat cash. Cashnya berapa? 30.000. Dapat dari mana? Dari 3.000 Treasury shares dikali $10 per shares-nya. Terus di kreditnya apa? Yang pertama ada treasury shares. Ingat, 3.000 dikali berapa harga treasury shares-nya tadi? $9. Maka di sini jurnalnya 27.000. Nah, teman-teman, kita ngelihat masih ada sisa. Maka sisanya tersebut masuk ke share premium tapi treasury shares. Sebesar 3.000. Itu untuk yang soal nomor 4. Soal nomor 5 yang terakhir. Net income-nya pada tahun ini adalah 120.000. Kalau net income, dia bakal masuk ke retained earnings. Jadi, jurnalnya bakal income summary. Ingat, net income itu nanti dia bakal masukkan ke income summary. Terus, income summary di debit, di kreditnya apa? Retained earnings. Karena dia untung. Kalau dia untung, dia akan memperbesar retained earnings. Retained earnings, dia merupakan bagian dari equity. Equity kalau bertambah, dia di kredit. Oke, ini ya jurnalnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya kecepatan, boleh dibilangin ya. Udah aman? Oke, sudah aman. Oh, kalau gitu, kita udah bisa complete missing amount-nya. Untuk complete missing amount-nya, udah deh kita buat di sini aja, biar jangan bingung. Pertama, share capital-nya. Share capital-nya berapa? 410.000 yang di awal tadi, ditambah berapa share capital ordinary shares yang ditambah di sini, juga yang di sini. 105.000 ditambah 75.000. Maka di sini dapatlah share capital ordinary shares yang sebesar $590.000. Terus ditanya share premiumnya berapa? Ya mirip-mirip sih caranya. 160.000 ditambah dengan berapa share premium di sini, ditambah
berapa share premium yang ada di sini. Ingat ya, ini share premium ordinary shares. Berarti sini 42.000 ditambah 45.000. Di sini dapat hasilnya sebesar 247.000. Nah, di bawahnya ada share premium treasury shares. Kita lihat di sini berapa nilainya 3.000. Kita masukkan ya 3.000. Terus di sini ada return earnings sebesar return earnings-nya di sini awalnya 175.000. Tapi kita tambah karena kita untung sebesar berapa? 120.000. Maka di sini dapatlah return earnings akhir kita 295.000. Terakhir, ada treasury shares. Awalnya kita nggak punya ya. Terus di sini kita ada treasury shares sebesar 45.000, terus di sini berkurang sebesar 27.000. Tapi ingat, treasury shares ini dia kontra equity, jadinya dia minus 18.000. Maka di sini total equity-nya berapa? 1.117.000 dolar. Gitu. Tapi kalau misalnya nih diminta berapa OS outstanding? Berapa sih ordinary shares yang outstandingnya? Berapa saham yang beredar di pasar? Kita menghitungnya seperti ini. Pertama kita lihat berapa saham beginningnya. Saham beginningnya berapa? 82.000. Terus ada penambahan karena kita mengeluarkan saham demi mendapatkan dana. Berapa di sini? 21.000. Kita tambah 21.000. Terus kita juga mengeluarkan saham lagi untuk mendapatkan tanah sebesar 15.000. Dari sini dapat 1.000. Terus di sini ada treasury. Treasury kan kita membeli saham. Kita membeli saham yang ada di pasar, otomatis saham beredar kita berkurang. Berkurangnya berapa? Nih, 5.000. Tapi kita ada treasury lagi, tapi kita men-sell di sini, ngejual. Kita ngejualnya berapa? 3.000. Maka kita totalkan, total saham beredarnya adalah 116.000 shares. Oke, apakah sudah paham sampai sini? Nah, di sini ada yang nanya, kalau misalnya kita beli 2 kali treasury shares dengan market price yang berbeda, kalau dijual pakai metode FIFO sama FIFO atau average. Kalau dari mem selfie maaf, semester lalu, nggak bakal kejadian seperti ini di PA. Jadi kita murni pakai satu harga saja. Harga yang mana? Harga pada saat ini. Oke, udah aman? Udah aman nggak? Tentang harga treasury shares. Oke, aman. Terima kasih. Sama-sama, Toli. Kita lanjut ke soal yang bagian 2. Titik Maurya. Di sini kembali lagi kita diminta untuk ngejurnal transaksi di bawah ini. Oke, kita mulai ya ngejurnal lagi. Pada 1 April 2026, dia mendeklar adanya 5% share dividend yang direcord pada tanggal 15 April dan didistribusikan tanggal 1 Mei. Market price-nya berapa? $18 per share. Konsep ini bagaimana? Pertama, pada saat tanggal deklarasi, kita bakal mendebit share dividend. Share dividend ini nanti bakal mengurangi return earnings kita ya di akhir. Oke, share dividend sebesar 36.000. 36.000 ini datang dari mana? 36.000 ini datangnya dari
5% share dividen yang ini, terus kita kalikan dengan 40.000. 40.000 itu apa? 40.000 itu total share yang ada di sini. Selanjutnya, kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan berapa harga pasar dari share-nya tersebut. Harga pasarnya berapa? $18. Maka di sini kita bisa dapat nilai 36.000 tersebut. Selanjutnya, di kreditnya ada namanya OF, dividen, div, distributable. OF, div, dis ya, aku singkat aja namanya. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari 5% dikalikan 40.000, masih sama, tapi kalau yang dividen distributable ini, dia bakal dikalikan dengan nilai parnya yang $15. Maka di sini kita dapatkan hasilnya 30.000. Oke, terus di bawahnya ada selisih. Selisihnya itu akan menjadi SPOS atau Share Premium Ordinary Shares. Besar 6.000. Itu ya. Terus di 15 April 2026, tanggal recordnya. Kita buat no entry ya. Ingat, kalau no entry tetap dibuat ya jurnalnya no entry. Jangan teman-teman kosongin. Kalau kosongin, itu bakal mengurangi nilai teman-teman. Itu ya. Oke, selanjutnya pada tanggal 1 Mei, pada saat didistribusikan sahamnya, jurnalnya bagaimana? OS dividen distributable ini kan seperti liability. Maka kita untuk menghilangkannya, kita buat di debit. Di kreditnya apa? OS dividen distributable ini kan liability kita untuk mengeluarkan saham. Sahamnya berupa apa? Berupa SCOS. Makanya di kreditnya ada SCOS. Sebesar berapa? Sebesar nilainya di sini, 30.000. Gitu ya, 1 Mei 2026. Terus, pada tanggal 1 Juni 2026, kita melakukan namanya stock split. Kalau stock split, bagaimana jurnalnya? Tentu tidak ada jurnal no entry, tapi tetap dibuat no entry-nya ya. Terus, yang menjadi notice, karena dia 541, berarti yang awalnya 40.000. Maaf, di sini jumlah share-nya berapa? 40.000. Terus kita tambah dengan 5% kali 40.000. Jadinya jumlah share-nya kan di sini 42.000 sebelum stock split. Karena dia 5 dari satu saham menjadi 5 saham, berarti kita kalikan dengan 5. Jadinya 210.000. Jumlah saham yang ada sekarang, yang di-issued. Itu ya kalau untuk jumlah saham. Kalau nilai par-nya bagaimana? Nilai par value-nya kebalikannya. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Yang awalnya $15 per share, dibagi 5, jadinya tinggal $3 per share. Seperti itu. Oh, oke. Di sini kita bisa masuk ke yang 1 Agustus 2026. 1 Agustus 2026 terdapat declare 0,1 di cash dividend per shareholder. Kalau seperti itu, maka bakal ada cash dividend di debit, terus di kreditnya apa? Dividen payable. Sebesar berapa sih jumlahnya? Jumlahnya sebesar 210.000 karena saham yang baru sudah 210.000 ya, dikali 0,1 per saham. Maka kini angkanya 21.000. Itu tanggal 1 Agustus. Kalau di tanggal 15 Agustus, bagaimana? Kalau tanggal 15 Agustus dia ada recording. Kalau recording ya udah no entry. Tapi tetap dibuat no entry-nya.
Lalu terakhir, pada saat tanggal pembayaran 1 September 2026, dia jurnalnya, dividen payable-nya di debit, di kreditnya apa? Cash, dividen. Atau cash aja juga bisa nih. Cash. Sebesar berapa? Sebesar 21.000. Oke, itu ya. 1 September 2026. Lanjut. Pada jurnal 31 Desember 2026, ternyata dia rugi perusahaannya. Tadi untung, sekarang rugi. Kalau seperti itu jurnalnya bagaimana? Jurnalnya 31 Desember 2026, kalau dia rugi, dia akan mengurangi retained earnings. Retained earnings itu equity. Dia berkurang berarti dia di debit. Terus di kreditnya ada income summary. Jumlahnya berapa? Sebesar kerugiannya 29.000. Terus di bawahnya kita membuat closing entries untuk dividen. Berarti di sini return earnings, karena dividen itu akan mengurangi return earnings kita ya. Dividen akan mengurangi saldo laba kita. Gitu. Terus di kreditnya apa? Ada share dividen sebesar 36.000 dan ada cash dividen sebesar 21.000. Berarti return earnings di sini berkurang sebesar 57.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa buat 31 Desember 2026. Share capitalnya berapa? 600.000 ditambah SCOS ada di sini di kredit sebesar 30.000. Jadinya 630.000. Terus di bawahnya ada share premium. Wow, share premiumnya berapa? 260.000 ditambah dengan di sini ada share premium sebesar 6.000. 266.000. Terus di sini return earnings-nya yang awalnya 320.000, dia dikurangi kerugian sebesar 29.000 di sini. Terus return earnings-nya juga di sini dikurangi dengan 57.000. Maka kita dapatkan di sini dapat 234.000. Maka di sini total equity-nya berapa? 1.130.000. Itu. Kalau misalnya ditanya ditanya berapa saham outstanding-nya dan berapa nilai par-nya seperti ini. Jadinya OS outstanding awalnya ada 40.000 saham, $15 parnya. Terus karena ada share dividen, dia bertambah jadi 2.000. 2.000 itu dari 5% kali 40.000. Nilai parnya tetap ya di sini. Terus di sini jadinya 42.000. Before stock split. Before SS ya aku buat. Setelah stock split, SS dikali 5. Jadinya 210.000 jumlah sahamnya. Terus nilai parnya sebesar, ya, ini dibagi 5. Ah, oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Aman nggak untuk corporation? Oke, aku asumsikan aman ya. Terakhir, kita bakal masuk ke mungkin yang paling rumit sih di paruh 2 ini, yaitu statement of cash flow. Tapi sebelumnya mungkin aku coba jelasin singkat sih, statement of cash flow ini ada apa aja.
Jadi di dalam statement of cash flow itu ada 3 bagian. Pertama operating, kedua itu investing, ketiga itu financing. Operating ini menyangkut apa? Dia menyangkut most of statement of profit or loss. Mengapa most? Mengapa nggak semuanya? Karena ada beberapa bagian, terutama di bagian expense, yang ada di statement of profit or loss itu adalah non-cash expense. Apa contoh non-cash expense? Contohnya depreciation expense. Pada saat ada beban depresiasi, apakah uang kita berkurang? Tentu tidak. Makanya dibilang non-cash expense atau amortisasi gitu. Itu dikurangkan dari operating. Makanya dibilang most of SOPL. Terus ada apa lagi? Terus ada yang berkaitan dengan CA atau current asset. Current asset seperti inventory, seperti contohnya account receivable, itu sangat erat kaitannya kepada operasional dari perusahaan. Makanya kita masukkan ke operating. Terus ada CL. Ada CL, ada CA. Ini ya seperti teman lah ya. Seperti account payable, itu tentunya ada di sini. Terus investing. Investing ini apa sih? Investing ini adalah berapa uang masuk atau uang keluar pada saat kita menjual barang. Kalau menjual barang atau menjual aset tetap, kita jual aset tetap, maka itu akan menjadi uang masuk di investing. Kalau kita ngebeli aset tetap, itu akan menjadi uang keluar di bagian investing. Jadi, kalau aset tetap itu kan masuknya ke NCA jadinya. Bisa aset tetap, bisa itu intangible asset, bisa itu tambang, seperti itu ya. Terus kalau financing ini, kita berbicara tentang kita melakukan pendanaan. Pendanaan itu ada dua. Ada dari liability atau debt financing, ada juga dari equity financing. Makanya yang berkaitan di sini itu mostly adalah NCL dan juga equity. Gitu ya teman-teman. Di sini apakah sudah paham konsep dasar dari cash flow? Oke, kita bisa langsung masuk ke soalnya. Di sini soalnya minta susunlah laporan arus kas yang berakhir pada 31 Desember 2026 menggunakan metode tidak langsung yang mulai dengan laba bersih dan metode langsung hanya untuk bagian arus kas operasi. Oke, kita buat dulu yang tidak langsung atau indirect. Kita buat dulu judulnya PT apa? PT Kencana. Terus di sini cash flow, statement of cash flow, indirect method, for the year ended 2026. Pertama, di operating activities-nya bagaimana? Pertama, ada net income. Coba kita cari net income-nya berapa. Nah, di sini kita nggak dikasih tahu berapa net income-nya. Jadi kita harus ngitung manual. Bagaimana hitung manualnya? Tentunya dengan net sales, dikurangi dengan COGS, dikurangi operating expenses, dikurangi loss on sale of fixed assets, dikurangi dengan interest expense, dikurangi dengan income tax expenses. Maka itu akan menghasilkan nilai sebesar 443.400. Maka kita masukkan
Net income-nya 443, 400 di sini. Terus ada adjustment. Adjustment dari apa? Kita mengeluarkan yang tidak berkaitan dengan cash expense. Jadi kalau ada non-cash expense, kita bakal keluarin. Sama kita bakal memasukkan unsur-unsur dari CA, current asset maupun current liability. Itu di adjustment-nya. Yang pertama ada apa? Ada depreciation expense. Ini kan non-cash expense. Jadi kita lihat berapa nilai dari depreciation expense-nya. Nilainya rupanya 140.000. Maka kita bakal menambahkannya. Mengapa menambahkan? Karena dia kan non-cash expense, kita udah kurangi. Tapi karena dia non-cash, maka kita tambahkan kembali supaya men-net off dari expense-nya tadi di net income. Oke, lanjut. Temannya depreciation expense ada amortization expense. Amortization expense-nya berapa? Nah, di sini nggak dijelaskan secara langsung. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Tidak ada transaksi jual beli paten atau aset tak berwujud selain beban amortisasi. Berarti logikanya kita lihat berapa pengurangan nilai patennya kalau tidak ada jual beli dari paten. Nah, di sini. Patennya pada awalnya nilainya adalah 208.800, tapi menurun nilainya jadi tinggal 183.600. 25.200-nya ini adalah amortization expense-nya. Maka kita jumlahkan. Terus ada loss on sale of fixed asset. Di sini berapa kerugiannya? 3.000. Nah, teman-teman berpikir, kan ini sudah terkait dengan cash juga ya. Apa dia dikeluarkan? Karena kalau ada berhubungan dengan fixed asset itu, ingat, dia masuknya ke investing. Dia salah kaprah kalau dimasukkan ke bagian operating di sini. Oke, gitu ya teman-teman. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba lihat dari bagian current asset-nya. Di sini pertama kita lihat utang usaha. Utang usahanya naik. Tapi kalau ingat logikanya, kalau misalnya bagian dari aset itu naik, aset selain kas itu naik, maka pengaruhnya ke cash flow itu akan menurunkannya. Mengapa? Logikanya gini, kalau utang usahanya naik berarti semakin banyak orang yang membeli dengan kredit. Otomatis nilai revenue kita yang dengan cash itu sebenarnya lebih kecil. Makanya kita bakal menguranginya apabila terdapat peningkatan pada piutang atau increase in AR. Sebesar berapa increase-nya? 50.400. Itu. Selanjutnya, ada decrease in apa? Inventory-nya. Inventory-nya kurangnya berapa? 36.000. Kalau dia kurangnya 36.000, logikanya kita semakin sedikit membeli inventory. Membeli inventory dengan apa? Dengan kas. Makanya kalau decrease inventory-nya justru berdampak positif pada cash flow di bagian operating-nya. Terus ada decrease in prepaid expense. Nih, beban dibayar di muka. Karena dia berkurang, maka dampaknya kepada arus kas itu positif. Selanjutnya, ada apa lagi nih? Ada namanya utang usaha. Utang usaha kita di sini menurun. Kalau kalau utang naik, maka hubungannya ke kas akan naik. Begitu juga kalau utang turun, hubungan ke kasnya turun. Jadi dia sama hubungannya. Kalau tadi kan terbalik hubungannya. Kalau yang aset lainnya. Logikanya bagaimana? Logikanya misalnya di sini decrease in account payable sebesar
54.000. Account payable itu menggambarkan apa? Menggambarkan berapa jumlah beban kita yang kita belum bayar, kita tunda pembayarannya. Jadinya yang harusnya kita membayar expense kita menggunakan kas, kita tunda dulu pakai utang. Makanya dia dampaknya positif terhadap kas. Kalau misalnya dia naik. Oke, begitu juga di sini increase in accrued payable. Payable. Kalau dia increase berarti dia naik. Naik sebesar 198.000. Terus kita jumlahkan ini adjustment-nya total di sini 308.600. Terus di sini net cash provided or used in operating activities-nya berapa? 752.000. Itu yang operating-nya. Terus ada investing activities. Pada saat kita berinvestasi. Yang pertama, di investing activities kita lihat di bagian investment. Investment-nya, kalau teman-teman perhatikan, meningkat. Kalau investment-nya meningkat karena dia aset, maka pengaruhnya terbalik. Maka dia akan mengurangi arus kas dari investing-nya. Lalu ada purchase new equipment. Beli peralatan baru. Beli peralatan barunya berapa? Coba kita lihat di bawah ya. Dia beli peralatan baru sebesar 327.000. Makanya di sini kita buat 327.000 dan karena kita beli menggunakan uang, kita kurangi di sini. Terakhir ada sell of forklift karena kita menjual forklift. Kita ngejual forkliftnya berapa di sini? Hmm, kita ngejual forkliftnya ini maaf ya bukan 22.000, tetapi 20 maaf bukan 28.000 tapi 22.000 harga forkliftnya. Jadi forkliftnya jual harga 22.000. Maka kita buat di sini 22.000 tapi dia positif. Mengapa positif? Karena kita ngejual forklift dapat uang. Maka di sini kita buat net cash provided or used in investing activities itu berapa? Itu sebesar 318.000. Oke, seperti itu ya. Berarti uangnya banyak keluar nih di pada saat investasinya untuk investasi. Terakhir di bagian financing activities. Ini bakal keluar ya di quiz part, tapi hanya sampai indirect saja. Financial activities kita lihat beban jangka panjangnya, non-current liabilities-nya. Maaf, bukan beban jangka panjang, utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang yang non-current liabilities-nya. Kita lihat ada peningkatan di notes payable. Berarti increase in notes payable. Ingat, kalau tadi dia utang naik, maka dampaknya ke kas akan naik juga. Lalu kita lihat ada pinjaman bank. Pinjaman banknya malah nurun. Makanya di sini dampaknya akan negatif ke dalam kasnya. Terus dia di sini sahamnya akan sama. Tapi kalau ekuitasnya naik, kasnya juga naik ya. Terus di sini ada saldo laba. Saldo laba ini dia tidak secara langsung dimasukkan semuanya. Ingat saldo laba ini komponennya adalah akumulasi dari net income dan juga dividen selama perusahaan ini berdiri. Di sini kita lihat berapa, maka di sini
yang kita masukkan itu hanya cash dividennya saja, karena net income-nya sudah ada di bagian atas ini. Nah, cash dividennya kita lihat berapa. Nah, di sini. Cash dividennya nggak dikasih tahu nih. Jadi kita harus nyari lagi. Bagaimana cari dividennya 2026? Jadi, sebelumnya kita lihat rumus dari return earnings pada tahun 2026 itu apa? Kita buat di bawah aja deh. Rumus return earning 2026 itu sama dengan return earning tahun sebelumnya, yaitu 2025, ditambah dengan net income 2026 dikurang dividen 2026. Kalau kita nyarinya dividen 2026, maka return earnings 2025 ditambah dengan net income 2026 dikurang dengan return earnings tahun 2026. Di sini return earnings 2025-nya berapa? 150.400. Lalu return earnings tahun 2026-nya berapa? 172.000. Kayaknya kita masukkan di sini. 150. Hmm, hmm. 150.400. Kita tambahin dengan di sini, maaf, kita kurangi dengan return earnings 2026-nya 178.000. Maaf, ini seharusnya 178.000 ya, teman-teman. Nih, 178.000. Oke, terus di sini net income pada tahun, oh maaf, maaf. Di sini tetap ya 172.000. Terus di sini net income 2026-nya itu sebesar berapa tadi? 443.400. Oke, maka kita dapatkan dividen 2026-nya 421.800. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya bagaimana? 172.000. Selanjutnya kita masukkan di sini cash dividend sebesar 421.800. Maka kita dapatkan net cash provided atau use in financing activities-nya berapa? 274.200 ya. Gitu. Selanjutnya, net cash increase-nya berapa? Net cash increase itu dapat dari mana? Dari sini. 752.000 dikurang 318 dikurang 274.200. Hasilnya di sini 159.800. Terus cash at beginning period-nya berapa? Cash at beginning-nya di sini sebesar 242.400. Terus cash at ending period-nya tinggal teman-teman jumlahin. Net cash increase-nya ditambah dengan cash at beginning-nya. Jadinya dapat 402.400. Untuk tahu teman-teman benar atau enggaknya, lihat aja. Apakah nilai di sini sudah sama dengan nilai di sini? Kalau sudah sama, berarti teman-teman sudah benar. Oke, ada yang mau ditanya untuk yang indirect? Oke, lanjut ke yang direct. Ini kita copy aja. Copy. Hmm, ini direct. Direct method. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau direct method itu ngapa sih dia dibilang direct?
Karena pada bagian operating activities-nya, dia langsung mengaitkan ke masing-masing akun di SOPL. Maksudnya bagaimana? Jadi coba akun yang paling atas dalam SOPL apa? Dan profit or loss. Dia namanya sales revenue. Makanya di sini kita buat cash receipt from customer. Kita dapat pendapatan tentunya dari konsumen ya. Yang pertama ada sales revenue yang tadi ku bilang. Nilainya berapa? 4.752.000. Terus apa sih yang mempengaruhi sales ini? Yang mempengaruhi sales itu erat kaitannya dengan akun apa? Di SOFP. Dia dekatnya dengan account receivable. Logikanya mengapa? Karena kalau sales itu orang biasanya kalau nggak dengan cash, pelunasinnya dia bisa dengan piutang, dengan kredit. Makanya erat kaitannya dengan account receivable. Kalau dia account receivable-nya nambah, sama juga seperti tadi. Dia akan mengurangi cash flow-nya. Maka kita lihat di sini cash receipt from customer itu 4.701.600. Terus yang kedua, ada namanya cash payments to suppliers. Cash payment to suppliers ini erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan COGS. Mengapa COGS? Karena COGS itu kembali lagi inventory yang sebelumnya misalnya kita kita warung gitu. Terus kita jangan warung deh, kita toko. Terus kita membeli air minum misalnya Le Mineral. Le Mineral itu menjadi inventory, tapi setelah terjual dia menjadi COGS. Dan itu kaitannya dengan supplier kita eratnya. Maka kita lihat dulu COGS-nya berapa di sini. COGS-nya 2.613.600. Terus kita lihat yang erat kaitannya dengan COGS apa? Yang erat dengan COGS adalah inventory. Inventory kita berapa? Berkurang 36.000. Maka dampaknya adalah positif di sini. Terus, apalagi yang erat kaitannya dengan suppliers? Tentunya account payable. Misalnya kita ngutang dulu nih sama suppliersnya. Di sini account payable-nya bagaimana? Dia berkurang, berarti dampaknya akan negatif. Maka di sini cash payment ke suppliersnya bagaimana? Total negatif 2.631.600. Itu. Lanjut di sini ada namanya cash payment for OPEX. OPEX atau operating expense. Pertama kita lihat dulu OPEX-nya berapa. OPEX-nya di sini berapa? Di sini dia, tapi ingat ya, operating expense yang ada di sini itu hanya yang berbasis cash. Jadi teman-teman hitung 1.357.200, maaf, 1.357.200. Di sini teman-teman kurangi dengan non-cash expense-nya ada apa? Pertama ada akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi, maaf, ada beban depresiasi. Depan depresiasinya 140.000. Terus dikurangi dengan apa lagi? Dikurangi dengan amortization expense 25.200 yang di sini. Makanya di sini nilai operating expense-nya adalah minus 1.192.000. Maaf, 1.192.000. Terus operating expense ini erat erat kaitannya dengan prepaid expense. Prepaid expense. Prepaid expense itu kan aset, dia berkurang, berarti nilainya hubungannya bakal positif dong. Di sini 2.800.
Terakhir, dia juga berkaitan dengan accrued payable. Accrued payable-nya berapa? Di sini accrued payable-nya bertambah 198.000. Hmm, makanya di sini cash payments to OPEX sebesar minus 983.200. Lalu ada namanya cash payment for interest expense. Jadi ini mengikuti struktur dari SOPL ya, kalau yang direct method. Di sini ada interest expense. Interest expense-nya berapa? 184.800 ya. Terus kita lihat di sini, ada nggak interest payable-nya? Nah, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita bisa hiraukan. Maka cash payment, kita asumsikan semuanya itu dibayar dengan kas ya. Terus expense-nya besar 184.800. Terakhir, ada untuk tax. Cash payment for tax. Ini yang direct ya. Income tax expense. Di sini berapa jumlahnya? 150.000. 150.000. Terus cash payment for tax-nya itu 150.000 di sini. Minus. Maka kita dapatkan hasilnya net cash provided or used in operating activities. Berapa? Nilainya adalah 752.000. Jadi hasilnya bakal sama dengan yang si indirect tadi. Di sini kan juga 752.000. Oke, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya nggak dikasih tahu depreciation expense-nya, bisa dilihat nggak dari accumulated depreciation-nya? Bisa, tapi dengan catatan. Catatannya apa? Tidak ada penjualan atau pembelian. Jadi kalau tidak ada penjualan atau pembelian barang, kita bisa lihat langsung selisih antara accumulated depreciation expense di tahun lalu dan tahun ini. Tapi kalau ada penjualan dan pembelian barang berupa aset tetap, maka kita terpaksa harus biasanya disediakan depreciation expense ya. Kalau seperti itu. Oke, apakah sudah jelas? Apakah oke? Udah jelas ya? Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, aku asumsikan teman-teman sudah aman. Nanti kalau untuk filenya bakal kukirim. Atau kalau mau ada pertanyaan lanjutan, bisa kirim ke line. Samuel KS 123. Oke, itu ya. Oke, mungkin segitu aja sih dari aku. Oke, Oke, makasih Bang Sam. Kasih ya untuk terima kasih sama-sama. semua karena udah ikut di Zoom Bang, mentoring Bang Sam ini. Tuh. Nanti itu recordingnya Terima bakal kasih di-upload di teman-teman.